Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam kini tengah menginjak salah satu bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila bulan Ramadan tiba, maka bukakanlah pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Umat Islam yang telah mukallaf dan tidak memiliki uzur syar'i, maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa ialah ibadah menahan lapar, dahaga, serta perkara yang bisa membatalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Mengamalkan amalan baik di bulan Ramadan akan mendapat pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sajakah amalan-amalan itu? Yang pertama ialah sahur. Sahur tidak hanya menjadi sumber tenaga saat berpuasa, juga merupakan suatu sunnah di bulan Ramadan. Sahur dapat dilakukan dengan menyantap suatu makanan walau hanya sedikit dan walau hanya setengguk air. Rasulullah SAW mengatakan banyak keberkahan di dalam sahur. Di hadis riwayat Bukhari juga mengatakan, bersantap sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka puasa sebelum sholat maghrib dan tidak menunda-nundanya. Saat azan maghrib berkumandang, hendaklah membatalkan puasa Ramadan. Rasulullah SAW menyarankan untuk berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Hal ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW. Jika seseorang hendak berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan kurma dan air. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Yang ketiga, memperbanyak bersedekah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak sedekah. Orang yang berpuasa sangat dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah dapat dilakukan dengan memberi makanan, uang, atau lain sebagainya. Siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang tersebut. Yang keempat ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Bertadarus menjadi kebiasaan umat muslim saat bulan Ramadan. Setidaknya mengkhatamkan Al-Quran satu kali itu adalah amal yang sangat mulia menurut Rasulullah SAW. Semakin seseorang mengkhatamkan Al-Quran, maka semakin banyak ganjaran kebaikan dan pahala yang akan diperoleh. Siapa saja yang membaca ayat dari Al-Quran, maka dicatat baginya satu kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang kelima, menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat sebaiknya dilakukan. Menjaga lisan dapat mencegah timbulnya dosa. Hindari diri dari hal-hal yang tidak perlu seperti berbohong, mengumpat, sebab semua itu bisa menggugurkan pahala. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar
dan rasa haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah beriktikaf. Iktikaf atau berdiam diri di masjid sebaiknya dilakukan sebulan penuh selama bulan Ramadan. Namun jika tidak bisa, 10 malam terakhir menjadi waktu yang paling diutamakan. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, jika masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya hanya untuk beribadah, membangunkan istri-istrinya dan menjauhi istrinya. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho dengan apa saja yang kita amalkan di bulan Ramadan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.